Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah, NIM 190569201094, mata kuliah Sosiologi Organisasi, dosen pengampu Bapak Fernanda Amnisya Putra, Esos MSI. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tema tentang pengertian dan pentingnya model perubahan organisasi. Di sewaktu pelaksanaan itu terdapat suatu fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di suatu perusahaan yang bersangkutan. Menurut Bond dan Katz, dia mengartikan suatu proses tersusun yang orang-orangnya bisa berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan di sini bahwa organisasi ini mencakup 3 elemen. Yang pertama itu adanya suatu interaksi sesama. Yang kedua, adanya kegiatan yang mengarah suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, adanya struktur organisasi itu sendiri. Pada perubahan suatu organisasi ini sangat berkaitan sekali pada persaingan. Jadi hal ini terlihat dari adanya suatu bentuk-bentuk dari perubahan suatu organisasi yang bisa kita temukan. Dikategorikan ke dalam perubahan internal dan perubahan eksternal. Pada perubahan internal ini dia mencakup suatu perubahan adanya visi, misi, strategi, struktur organisasi, sistem, prosedur, dan lain-lain. Globalisasi ini menjadi salah satu faktor yang penting mengapa organisasi ini perlu melakukan sebuah perubahan. Organisasi ini yang terbiasa dengan perubahan yang sifatnya terencana harus mulai belajar dan membiasakan diri beradaptasi dengan suatu perubahan yang terencana. Jadi organisasi ini harus mampu menggali sumber di dalam organisasi yang dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan kompetitif, di mana organisasi ini sifatnya berkelanjutan, di mana perubahan ini perlu melibatkan pemikiran individu. Boleh juga dengan adanya pemikiran dari suatu kelompok atau organisasi itu sendiri. Pada akhirnya itu berarti suatu perubahan pada perilaku keorganisasian. Terdapat beberapa teori dari perubahan organisasi. Yang pertama itu adanya teori force field. Menurut Kurt Kelvin pada tahun 1951, pada langkah-langkah yang dapat mengelola perubahannya seperti tidak membeku. Nah, maksud dari tidak membeku ini adalah fase di mana ini membantu orang-orang untuk memahami bahwa perlunya perubahan dan juga meningkatkan situasi yang ada sudah tidak memadai. Dengan kata lain, status ini adalah status quo, di mana tidak ada kenyamanan sehingga kita sendiri membuat suatu perubahan. Kemudian adanya suatu perubahan. Nah, kalau di perubahan ini dilakukan secara tahap bertahap supaya mendapatkan suatu kondisi yang baru. Di sini penyegaraan kembali. Di sini melakukan hasil di mana suatu perubahan ini terjadi permanen, di mana mencakup suatu perubahan yang dilaksanakan sedemikian rupa. Kemudian adanya teori motivasi. Nah, pada teori motivasi ini menurut Bersat dan Harris pada tahun 1987, ini merumuskan teori motivasi di mana ini mendorong perubahan antara lain seperti manfaat biaya, di mana adanya suatu manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan yang sekarang, persepsi hari esok, di mana manusia di dalam suatu organisasi ini melihat hari esok itu dipersiapkan lebih baik. Cara praktis dalam hal ini tentu mampu untuk ditempuh untuk keluar dari situasi yang sekarang. Kemudian adanya teori perubahan manajerial. Nah, pada teori perubahan manajerial ini perlu dilakukan seperti yang pertama adanya memobilisasi energi stakeholders untuk mendukung suatu perubahan dengan melibatkan mereka di dalam menganalisis, mendiagnosis masalah-masalah yang menghambat daya saing di dalam organisasi serta mengembangkan visi dan mengupayakan visi. Kemudian yang kedua adanya memperluas revitalisasi pada seluruh departemen di dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adanya mengkonsolidasi perubahan kebijakan strategi yang diformulasikan. Kemudian yang keempat, memantau terus suatu kegiatan yang dibuat dan dilakukan. Kemudian yang terakhir adanya suatu kerjasama. Nah, di sini kerjasama ini sangat diperlukan pada
perubahan secara manajerial ini, di mana adanya suatu interaksi antara manusia dengan yang lain. Tujuannya untuk bisa mencapai suatu perubahan yang sangat baik, kemudian adanya suatu tujuan untuk kehidupan bermoral, dan bekerja sama dapat diterima secara moral juga. Nah, di sini ada pada teori resistensi perubahan, Kotter menyebutkan ada 6 perubahan strategi untuk mengatasi resistensi dalam suatu perubahan. Yang pertama itu adanya suatu komunikasi. Yang kedua, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, manipulasi, dan suatu paksaan. Pertama itu adanya suatu komunikasi. Yang kedua, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, manipulasi, dan suatu paksaan. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai mahasiswa masih belajar dan saya mengharapkan kritikan dan saran daripada dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.